Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina, NPM 2018-465-00803. Di sini saya mau mempresentasikan bagaimana cara membangun brand image yang kuat. Pertama, tentukan visi dan target pasar. Dengan menentukan visi misi target pasar, sebuah perusahaan dapat dengan mudah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kedua, tentukan karakter. Sebuah perusahaan perlu memiliki identitas agar dapat dibedakan dengan perusahaan lain. Adanya citra bisnis yang berbeda pada perusahaan dapat membuatnya lebih menonjol, apalagi jika perusahaan tersebut memiliki ciri khas yang menarik. Karakter pada perusahaan baiknya dilakukan secara konsisten dan usahakan untuk memberikan nilai-nilai positif pada identitasnya. Ketiga, setelah menentukan karakter, yaitu brand message delivery, atau bagaimana cara menyampaikan identitas perusahaan kepada halayak, yaitu dengan cara membuat logo menarik, kekinian, sesuai selera pasar, menentukan tagline atau slogan, membuat konten marketing, dan bila perlu membuat maskot brand. Dengan menggunakan logo, tagline, visi misi yang jelas akan menjadi ciri khas bagi sebuah perusahaan yang membuatnya dipandang lebih baik dari kompetitor lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Setiadi, untuk NPM-nya 2018-465000644. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hal yang diperlukan untuk membangun citra merek ya. Jadi untuk faktor-faktor pembentuk citra merek yaitu dari kualitas atau mutu produk ya atau jasa itu, berkaitan dengan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh pemilik merek. Lalu selanjutnya dapat dipercaya, jadi berkaitan dengan pendapat atau opini atau kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk atau jasa yang dikonsumsi ya. Lalu untuk pelayanan yang lebih ekstra mungkin, atau mungkin berbeda dalam konteks pelayanan yang terbaik sehingga memberi kesan terhadap merek, produk atau jasa atas pelayanannya. Lalu memiliki positioning yang tepat. Jadi merek dapat diposisikan dengan berbagai cara, misalnya dengan menempatkan posisi secara spesifik di benak pelanggan. Yaitu membantu positioning adalah menempatkan semua aspek dari brand value, yaitu termasuk manfaatnya ya dari brand value itu secara konsisten sehingga selalu jadi nomor satu di benak pelanggan. Untuk memiliki brand value yang tepat, semakin tepatnya merek tersebut akan semakin kompetitif ya. Jadi kalau brand value-nya dapat, akan menjadi kompetitif yang baik untuk citra merek tersebut. Untuk mengelola hal tersebut perlu pengetahuan atas brand value. Begitu keterangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sari Astuti dengan NPM 201946579008. Saya akan menjelaskan salah satu kasus di Indonesia ketika sebuah merek melanggar etika atau norma. Beberapa hari ini media sosial dihebohkan oleh salah satu iklan yang diposting dalam bentuk story Instagram oleh akun Holy Wings, di mana promosi tersebut justru malah menuai kontroversi dan juga kritik dari masyarakat yang ada di Indonesia. Iklan tersebut berisikan tentang promosi di mana setiap hari Kamis akan ada minuman beralkohol gratis untuk para customer dengan nama Muhammad dan juga Maria. Syarat untuk mendapatkan minuman beralkohol gratis itu adalah dengan menunjukkan kartu identitas, dan juga minuman tersebut hanya boleh diminum di tempat atau tidak bisa dibawa pulang. Kemudian iklan tersebut menuai kontroversi karena menggunakan nama dari agama yang jelas-jelas mengharamkan minuman beralkohol. Tentu saja hal tersebut menuai banyak kritik karena sudah melanggar etika atau norma yang sudah ada pada masyarakat Indonesia
tentang norma agama, yaitu mengharamkan minuman beralkohol. Perkenalkan, nama saya Riki Sugianto dengan NPM 201846500541. Dari penjabaran yang sudah disajikan tadi, perlu kita ketahui Holywing adalah sebuah merek bisnis yang bergerak pada sektor hiburan malam dan juga bar. Selain sebagai hiburan malam dan juga bar, Holywing menjual berbagai makanan dan juga minuman, khususnya minuman-minuman yang beralkohol. Dari kasus yang dijelaskan sebelumnya, Holywing tentu melanggar etika-etika dalam keagamaan. Namun, bukan kali ini saja Holywing membuat kontroversi seperti itu, dan kasus ini adalah puncak dari kontroversi tersebut. Berbagai elemen masyarakat juga menuntut untuk mempidanakan Holywing, dan akhirnya pihak Holywing kini dikenai sanksi, yaitu menjadikan pihak-pihak promosi Holywing sebagai tersangka, dan tidak memungkinkan juga Holywing akan ditutup paksa oleh pihak aparat dan juga pemerintah berdasarkan aduan masyarakat yang merasa dirugikan ataupun tersinggung dalam kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merda Sela Zahaba, NPM 2018465000551 dari kelompok 7. Buntut perkara promosi minuman beralkohol menggunakan nama Muhammad dan Maria, polisi menjerat 6 staf kreatif Holywing dengan 3 pasal berikut. Pertama, pasal 14 ayat 1 dan 2 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong dan keonaran. 2. Pasal 156 atau 156A KUHP tentang penistaan agama. 3. Pasal 28 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE. Holywing telah melakukan permintaan maaf dan klarifikasi melalui unggahan Instagram resminya, dengan alasan promosi yang dilakukan oleh tim promosi tidak dengan sepengetahuan manajemen. Namun Holywing terancam ditutup apabila terbukti melanggar pasal 30 Permendak nomor 20 tahun 2014 tentang larangan mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun, dengan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Upaya yang harus dilakukan Holywing untuk memperbaiki citranya diantaranya mengklarifikasi kesalahan dan meminta maaf dengan tidak membuat pembelaan yang berujung kebohongan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian menerima kritik dan saran. Terakhir, melakukan rebranding jika hal ini tidak mampu memperbaiki citra Holywing dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan serupa pada brand yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Aris Hendy, NPM 201846500561. Menyambung dari apa yang disampaikan rekan kita Sela, semoga kasus tersebut bisa dijadikan pelajaran, khususnya bagi para pengusaha, agar dalam melaksanakan bisnisnya tetap mengindahkan nilai-nilai kesakralan agama. Bagi para pengusaha, jangan hanya mengejar keuntungan bisnis atau sekedar untuk meningkatkan promosi produknya dengan berani menabrak dan melanggar hukum dan mencederai kesucian agama. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.